Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Kembali lagi hari ini di pembelajaran tematik tema 5 ekosistem. Teman-teman sudah masuk subtema 2 dan hari ini kita akan belajar di pembelajaran keempat dan kelima pada hari Selasa tanggal 15 November tahun 2021. Seperti biasa, sebelum memulai pembelajaran hari ini, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu agar kegiatan pembelajaran hari ini dipermudah oleh Allah Subhanahu wa taala, teman-teman lebih mudah menerima ilmu dan juga materi yang diberikan. Bismillahirrohmanirrohim. Robbi zidni ilma warzukni fahma. Ya Allah, tambahkanlah ilmuku dan pertinggilah kecerdasanku. Ya Allah, please increase my knowledge and please broaden my intelligence. Oke, seperti biasa, Bunda akan membacakan terlebih dahulu tujuan pembelajaran hari ini. Yang pertama, melalui kegiatan diskusi, siswa dapat mengetahui kegiatan kerjasama dan juga gotong royong di lingkungan dengan baik. Lalu, tujuan yang kedua adalah melalui kegiatan telaah, siswa dapat mengetahui kenampakan yang alami dan buatan di Indonesia dengan baik. Nah, lalu tujuan yang ketiga, melalui kegiatan telaah, siswa dapat mengetahui jenis interaksi makhluk hidup dengan ekosistemnya dengan tepat. Tujuan yang terakhir, melalui kegiatan diskusi, siswa dapat memahami makna artikel dengan baik. Jadi, materi yang akan teman-teman pelajari hari ini adalah PPKN-nya tentang kerjasama dan gotong royong, IPS-nya tentang kenampakan alam dan buatan di Indonesia, IPA-nya tentang interaksi makhluk hidup dalam ekosistem, dan materi yang terakhir adalah bahasa Indonesia, kita akan belajar tentang artikel. Oke, teman-teman. Nah, di sini berkaitan dengan pembelajaran hari ini, tolong menolonglah kamu dalam mengerjakan kebaikan dan takwa. Dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Bertakwalah kepada Allah, sungguh Allah sangat berat siksanya. Quran Surat Al-Maidah ayat 2. Oke, nah ini berkaitan dengan ayat tadi, kita masuk ke fokus PPKN, yaitu tentang kerjasama dan gotong royong. Kerjasama ataupun gotong royong ini erat kaitannya dengan sikap, persatuan, dan kesatuan teman-teman. Karena dari kegiatan kerjasama ini sudah menjadi tradisi warga Indonesia bahkan sejak zaman penjajahan. Karena ada kegiatan tolong-menolong di dalamnya. Tapi masih ingat nggak sih teman-teman tentang kerjasama? Nah, kerjasama atau gotong royong ini merupakan bentuk dari kerjasama yang dapat dilakukan oleh kita semua dalam kehidupan sehari-hari. Nah, dengan gotong royong tentunya pekerjaan akan lebih mudah dan lebih ringan. Dan juga lebih cepat selesai tentunya. Selain mempermudah dan meringankan, pekerjaan gotong royong juga dapat menciptakan rasa persatuan dan kerukunan teman-teman. Lalu apa saja bentuk kerjasama di lingkungan kita? Ada nggak sih manfaat gotong royong? Lalu apa yang akan terjadi jika kita tidak ada kerjasama di antara kita sesama manusia, yaitu makhluk sosial? Yuk kita pelajari lebih lanjut teman-teman. Nah, di sini adalah bentuk-bentuk kerjasama yang ada di lingkungan sekitar. Nah, lingkungan sekitar ini ada lingkungan sekolah. Nah, di lingkungan sekolah ini bentuk kerjasamanya bisa membersihkan lingkungan sekolah, membersihkan kelas sesuai jadwal piket, dan ini berdiskusi dengan kelompoknya dalam menyelesaikan tugas yang diberikan oleh guru. Lalu ada juga di lingkungan rumah. Apa saja bentuk kerjasama di lingkungan rumah? Nah, di sini ada contohnya membersihkan ruang keluarga bersama-sama, lalu membantu ayah mencuci mobil di garasi. Bisa juga kegiatannya adalah membantu ibu memasak di dapur. Lalu lingkungan yang terakhir adalah lingkungan masyarakat. Apa saja contohnya? Nah, contoh kegiatan kerjasama ataupun gotong royong di lingkungan masyarakat yaitu gotong royong membersihkan lingkungan warga, seperti selokan, got-got, lalu lingkungan sekitar rumah. Bisa juga menjaga keamanan lingkungan, yaitu seperti siskamling. Nah, contoh yang terakhir adalah saling membantu dan juga menolong saat ada warga ataupun tetangga yang kesulitan. Nah, itu adalah bentuk-bentuk kerjasama di lingkungan sekitar kita. Lalu, apa sih manfaat gotong royong, teman-teman? Nah, manfaat gotong royong ini sangat banyak. Nah, ini dia beberapa contohnya. Menciptakan kerukunan, menciptakan hidup saling tolong-menolong, pekerjaan menjadi lebih ringan, lalu membina hubungan sosial,
Terus menciptakan lingkungan yang harmonis tentunya. Dan yang terakhir, manfaatnya adalah menumbuhkan sikap persatuan dan kesatuan sesama makhluk sosial. Lalu kira-kira apa yang terjadi jika di antara kita ini tidak ada gotong royong ataupun kerjasama teman-teman? Nah, ini adalah dampak-dampaknya jika tidak ada kerjasama ataupun gotong royong. Yang pertama, pekerjaan itu pasti akan terasa lebih berat dan lebih lama karena dikerjakan sendiri. Lalu tidak ada kerukunan, jadi tidak saling menghargai satu sama lain karena saling individual. Lalu yang ketiga adalah tidak ada rasa empati terhadap orang lain karena semua hidup secara individual. Oke, teman-teman, sekarang kita masuk ke fokus IPS, yaitu materi kedua tentang kenampakan alami dan juga buatan di Indonesia. Apakah teman-teman masih ingat mengenai kenampakan alam dan juga kenampakan buatan yang ada di Indonesia? Nah, kita mengingat kembali, kenampakan alam ini merupakan sesuatu yang terbentuk secara alami akibat dari peristiwa yang terjadi di alam. Jadi memang sudah ada di alam. Nah, lalu apa saja sih contoh kenampakan alam dan juga buatan yang ada di Indonesia? Oke, tapi sebelumnya Bunda akan mengingatkan lagi nih tentang kenampakan alam dan juga kenampakan buatan. Kalau tadi kenampakan alam, dia itu terbentuk secara alami, sedangkan kenampakan buatan adalah sesuatu yang ada di alam, tapi itu bisa terbentuk karena adanya campur tangan dari manusia. Nah, kenampakan alam yang ada di Indonesia, di sini kalau yang alami ada pegunungan, yaitu sekumpulan bukit yang membentuk barisan dan pegunungan barisan. Contohnya adalah pegunungan Tengger di Semeru. Lalu ada juga tentang tanjung atau semenanjung, yaitu dia merupakan daratan yang menjorok ke bagian laut. Nah, pulau-pulau di Indonesia ini banyak sekali memiliki tanjung karena pantai di kepulauan Indonesia tidak rata. Contohnya, tanjung-tanjung yang ada di Indonesia ada Tanjung Layembobo di Papua, ada juga Tanjung Lampa Riau. Nah, ini tanjung itu seperti ini, teman-teman. Lalu ada gunung. Gunung adalah bukit yang sangat besar dan juga tinggi. Salah satu contohnya adalah Gunung Kerinci di Sumatera. Nah, ini dia adalah contoh dari salah satu gunung penampakan alam di Indonesia. Lalu ada juga sungai, yaitu aliran air yang sangat besar yang terjadi karena proses alami. Nah, di Indonesia ini sangat banyak sekali terdapat sungai, baik yang besar maupun kecil. Ini ada beberapa contoh sungai, yaitu Sungai Kapuas di Papua dan juga Sungai Begawan Solo. Nah, ini contoh gambar dari sungai, teman-teman. Lalu ada juga danau. Danau adalah genangan air yang sangat luas yang dikelilingi oleh daratan. Contohnya sangat banyak, tapi di sini Bunda hanya menyebutkan satu, contohnya seperti Danau Toba. Lalu, kenampakan alam lainnya adalah teluk. Nah, teluk ini adalah bagian laut yang menjorok ke daratan, jadi lebih ke daratan. Teluk biasanya digunakan untuk membuat pelabuhan laut ataupun bandara karena daerah tersebut terbebas dari ombak yang sangat besar. Contoh teluk yang ada di Indonesia yaitu ada Teluk Jakarta dan Teluk Penyu. Nah, ini sedikit gambaran dari bentuk teluk. Oke, lalu selanjutnya ada juga selat. Selat ini adalah laut yang sempit yang menghubungkan satu pulau dengan pulau yang lainnya. Nah, salah satu contohnya yaitu Selat Sunda. Nah, seperti ini teman-teman. Jadi dia adalah penghubung antara satu pulau dengan satu pulau lainnya. Itu kenampakan alam yang ada di Indonesia. Sekarang kita berlanjut ke kenampakan buatan yang ada di Indonesia, yaitu kenampakan alam yang bisa terjadi karena adanya campur tangan manusia. Ada apa saja contohnya? Ada waduk, teman-teman. Nah, waduk ini adalah bendungan yang merupakan dari danau buatan. Waduk ini biasanya dimanfaatkan untuk kepentingan irigasi, perikanan, PLTA, dan bisa juga dijadikan tempat wisata. Contoh waduk yang ada di Indonesia yaitu ada Waduk Jatiluhur dan juga Waduk Gajah Mungkur. Nah, ini contoh gambar dari penampakan waduk. Lalu ada lagi pelabuhan. Nah, ini pelabuhan ini termasuk ke dalam kenampakan buatan. Pelabuhan ini merupakan bandar atau tempat berlabuh atau singgahnya kapal-kapal, baik kapal barang maupun kapal muatan penumpang. Contohnya yaitu ada pelabuhan Tanjung Priuk, ada juga pelabuhan Tanjung Perak. Nah, ini adalah contoh pelabuhan Tanjung Priuk. Lalu kenampakan alam lainnya yaitu adalah kebun binatang. Nah, kebun binatang ini sengaja dibuat untuk melestarikan hewan-hewan dari kepunahan dan mengembangbiakan hewan tersebut. Jadi tidak punah, justru malah semakin banyak nih teman-teman. Nah, contohnya, nah di sini ada Ragunan, ada juga Taman Safari,
Oke, selanjutnya ada perkebunan. Perkebunan ini adalah area yang sengaja dibuat untuk ditanami berbagai jenis tanaman. Tanaman-tanamannya seperti tanaman industri, seperti kelapa sawit, kopi, teh, coklat, karet, kelapa, tembakau, dan juga tebu. Nah, ini contohnya. Ini adalah perkebunan kelapa sawit. Oke, nah itu adalah kenampakan-kenampakan alam yang ada di Indonesia dan juga kenampakan buatan. Sekarang kita lanjut, kita akan masuk ke fokus IPA, yaitu tentang interaksi makhluk hidup dengan ekosistem. Kalau minggu lalu, teman-teman sudah belajar mengenai rantai makanan, lalu ada juga daur hidup. Kali ini kita akan belajar tentang interaksi atau hubungan makhluk hidup yang ada dalam ekosistem, teman-teman. Oke, interaksi dalam makhluk hidup ini merupakan hal yang terus-menerus terjadi. Karena itu adanya, yaitu itu merupakan kegiatan atau proses hewan-hewan, manusia, dan juga tumbuhan untuk bertahan di alam. Nah, interaksi antar makhluk hidup ini dengan makhluk hidup lainnya, atau interaksi antar komponen biotik, dapat terjadi melalui rangkaian peristiwa makan dan dimakan. Nah, kemarin tuh teman-teman sudah belajar di rantai makanan. Jadi, interaksi atau hubungan antara makhluk hidup yang saling membutuhkan itu disebut simbiosis, saling membutuhkan. Dua organisme yang berbeda yang hidup bersama dan saling menguntungkan. Hanya menguntungkan satu pihak dan justru merugikan tergantung dari jenis simbiosis. Jadi, teman-teman, simbiosis ini ada tiga jenisnya, yaitu ada simbiosis mutualisme, simbiosis parasitisme, dan juga simbiosis komensalisme. Yang dimaksud dengan simbiosis mutualisme adalah hubungan dua jenis individu yang saling memberikan keuntungan. Jadi, saling menguntungkan satu sama lain. Contohnya, jamur mendapatkan makanan dari pohon pinus, sedangkan pohon pinus mendapatkan garam, mineral, dan air yang lebih banyak jika dia berhubungan atau berinteraksi dengan jamur. Nah, kalau parasitisme ini adalah hubungan dua jenis individu yang memberikan keuntungan hanya kepada satu pihak saja, tapi satu pihak yang lainnya ini mengalami kerugian. Contohnya apa? Nah, contoh yang paling dekat dengan kehidupan manusia yaitu kutu rambut. Kutu rambut ini memperoleh keuntungan dari manusia berupa darah yang dihisap dari kulit kepala itu sebagai makanan si kutu. Nah, sedangkan manusia mengalami kerugian. Kenapa? Karena kepalanya jadi gatal, jadi sering digaruk. Nah, ini juga bisa menyebabkan ada sedikit luka ketika manusia ini menggaruknya terlalu keras. Lalu yang terakhir ada yang namanya simbiosis komensalisme. Nah, simbiosis komensalisme ini adalah interaksi dua jenis individu yang memberikan keuntungan hanya kepada salah satu saja. Nah, ini hampir mirip-mirip nih sama parasitisme. Tapi pihak lain tidak mendapatkan kerugian. Nah, kalau parasitisme, satu individunya mengalami kerugian dan satunya mengalami keuntungan. Nah, kalau ini hanya salah satunya yang mengalami keuntungan, tapi yang satunya tidak mengalami kerugian. Contohnya adalah tanaman anggrek. Nah, tanaman anggrek ini mendapatkan untungan berupa tempat hidup ketika dia menempel pada pohon mangga. Nah, tapi pohon mangga ini tidak mendapatkan keuntungan, tapi dia juga tidak mendapatkan kerugian karena adanya tanaman anggrek yang menempel di dirinya. Oke, teman-teman, di sini Bunda akan memberikan beberapa contoh interaksi dalam lingkungan ekosistem. Nah, yang pertama, di sini ada contoh simbiosis mutualisme, yaitu ada kerbau dengan burung jala, ada bunga dengan lebah, ada ikan badut dengan anemon laut, lalu ada juga burung pelatuk dengan semut, dan yang terakhir ada semut dengan kutu tanaman. Nah, ini adalah contoh-contoh simbiosis mutualisme, teman-teman. Jadi, saling menguntungkan satu sama lain. Nah, kita beralih ke contoh simbiosis parasitisme, yaitu hanya satu pihak yang diuntungkan, tapi pihak lain mengalami kerugian. Contohnya adalah manusia dengan nyamuk. Nyamuk diuntungkan dari darah manusia, sedangkan manusia dirugikan karena bisa terkena demam berdarah, bisa juga terkena bentol-bentol. Lalu yang kedua ada kutu dengan manusia. Lalu ada juga tikus dengan petani. Ada cacing pita dengan manusia. Dan yang terakhir, contoh simbiosis parasitisme adalah Rafflesia dengan inangnya. Nah, ini adalah yang terakhir, contoh-contoh simbiosis komensalisme. Yaitu hanya menguntungkan salah satu pihak, tapi tidak merugikan pihak lainnya. Nah, contohnya adalah bunga anggrek dengan pohon mangga, lalu ada juga bunga anggrek dengan pohon randu. Lalu yang ketiga, ada ikan remora dengan pari. Ikan remora ini melindungi dirinya dari makhluk lain di bagian tubuh pari. Tapi
dengan menempel ikan merah ini tidak merugikan pari gitu teman-teman. Nah, lalu ada juga ikan gobi dengan bulu babi, dan yang terakhir adalah katak dengan pepohonan. Nah, tadi adalah contoh-contoh dari 3 simbiosis yang ada pada ekosistem. Nah, sekarang kita masuk ke materi terakhir, yaitu tentang artikel. Teman-teman sudah belajar sebelumnya mengenai artikel ini di pembelajaran sebelumnya. Udah ingatkan kembali, jadi artikel adalah tulisan yang berisi pendapat, ide, ataupun fakta yang kadang-kadang bisa menghibur, bisa mendidik, ataupun kadang bisa mengkritisi yang disebarluaskan melalui media massa, baik secara online maupun offline. Jadi, nah, kalau yang menulis artikel ini, teman-teman, adalah seseorang atau beberapa orang yang bertindak dalam sebuah penulisan artikel. Nah, penggabungan beberapa kata dalam kalimat yang menarik dan mudah dibaca, sehingga membuat pembaca merasa mampu mengetahui terlebih dahulu apa yang mereka tidak tahu sebelumnya dari artikel yang sudah dibacanya. Nah, ini adalah contoh-contoh penulis artikel. Ada artikel buku, artikel berita, artikel marketing, ada artikel online, ada artikel narasi, dan ada juga artikel naskah. Nah, lalu ini adalah contoh dari bentuk yang namanya artikel. Jadi sudah pasti ada judulnya. Lalu ada pembukaannya nih teman-teman. Nah, setelah pembukaan ini, jadi kalimat-kalimat penjelas lalu, nah isinya ini tentang apa nih? Jadi ada isinya, kemudian baru penutup. Nah, di sini apa saja contoh-contoh artikel atau ciri-ciri? Maksudnya, ciri-ciri dari artikel ini adalah yang pertama tulisannya singkat, padat, jelas, dan pembahasan itu lengkap dan tuntas walaupun disajikan dalam tulisan singkat. Ciri yang kedua, nah ini dia, tulisan yang ditulis atau disampaikan itu berdasarkan fakta yang ada atau fakta yang terjadi. Ciri yang ketiga, bersifat faktual, sesuai dengan data-data yang diketahui oleh si penulis. Jadi, data-data yang didapatkan penulis dituliskan secara jujur, sesuai dengan fakta yang ada. Lalu yang ketiga adalah original, bukan copywriting. Jadi, penulisannya itu original dari si penulisnya, data yang didapatkan penulis. Jadi, bukan mengambil dari data orang lain. Nah, seperti itu. Lalu, yang kelima, ini ciri-cirinya adalah isinya sesuai dengan fakta yang didapat dari narasumber. Lalu, isinya ini bisa berupa pemaparan biografi tokoh, kisah-kisah perjalanan seorang tokoh, argumentasi, peristiwa, ataupun hal-hal yang berdasarkan fakta. Lalu yang terakhir adalah topiknya harus menyesuaikan dengan kebutuhan pembaca atau masyarakat umum. Nah, dari 7 ciri-ciri artikel ini sebetulnya secara garis besarnya bahwa artikel ini dituliskan berdasarkan fakta yang nyata atau terjadi atau data-data yang didapatkan dengan berdasarkan fakta oleh si penulis nih yang didapat dari narasumber. Nah, lalu di sini ada jenis-jenis artikel, teman-teman. Ada artikel deskriptif dan artikel eksplanatif. Artikel deskriptif adalah tulisan yang menjelaskan secara mendetail ataupun garis besarnya tentang suatu masalah, sehingga pembaca mengetahui secara utuh suatu masalah yang dikemukakan. Nah, berbeda dengan deskriptif, ada juga artikel eksplanatif. Nah, artikel eksplanatif ini dia lebih betul-betul menjelaskan sejelas-jelasnya tentang suatu masalah ataupun peristiwa yang terjadi. Jadi si pembaca ini betul-betul memahami nih, apa masalah yang sedang diceritakan atau disampaikan pada artikel tersebut. Lalu bagaimana cara membuat artikel? Nah, cara membuat artikel, hal yang pertama harus teman-teman lakukan adalah menentukan tema terlebih dahulu. Nah, kalau temanya sudah ditentukan, teman-teman bisa langsung membuat sebuah judul yang berkaitan dengan tema. Oke, dari judul ini kita persempit teman-teman mulai menyusun kalimat pertama atau paragraf pertama ataupun kalimat-kalimat utamanya. Setelah kalimat utamanya sudah ditentukan, sudah ditemukan, nah teman-teman bisa lanjutkan lagi untuk memberikan kalimat-kalimat penjelasnya. Nah, kalau sudah, baru nih eksploitasi data dan rujukan. Jadi betul-betul dieksploit datanya, betul atau tidak nih, sesuai fakta atau tidak. Nah, kalau sudah, baru teman-teman bisa menuliskan penutupnya, kalimat penutupnya. Nah, kalau sudah temanya sudah tentukan, judulnya sudah, kalimat utama dan penjelasnya sudah, dan juga sudah berdasarkan fakta-fakta, sudah dituliskan juga kalimat penutupnya. Terakhir adalah teman-teman harus mengedit. Jadi harus betul-betul dilihat nih dari awal sampai akhir.
adakah kalimat-kalimat yang salah, kalimat yang rancu, ataupun huruf-huruf yang terbalik atau salah dalam penulisan. Nah, di sini masuk ke dalam pengeditan tulisan. Nah, kalau sudah diedit, sudah dirasa betul-betul sudah sesuai dengan fakta, sesuai dengan penulisan ejaan yang disempurnakan, barulah artikel ini bisa diterbitkan ataupun disebarkan melalui media massa, baik secara online ataupun offline. Nah, teman-teman, itu tadi materi yang sudah teman-teman pelajari pada hari ini. Ada 4 materi, yaitu yang pertama, tentang kerjasama dan gotong royong. Lalu teman-teman juga belajar mengenai kenampakan alam dan buatan yang ada di Indonesia. Lalu teman-teman juga sudah mempelajari tentang hubungan ataupun interaksi dalam ekosistem. Dan yang terakhir teman-teman mengingat kembali nih mengenai artikel dan juga cara pembuatan artikel serta ciri-cirinya. Oke, kalau begitu teman-teman, Bunda ucapkan terima kasih banyak. Semoga teman-teman selalu tetap semangat belajar dimanapun, kapanpun, dan bagaimanapun kondisinya ya teman-teman ya. Oke, dan ini pesan yang selalu Bunda ingatkan, selalu jaga kesehatan dan kebersihan teman-teman, karena dengan menjaga kesehatan dan kebersihan bisa menjauhkan teman-teman dari segala penyakit ataupun virus dan kuman. Akhir kata, Bunda ucapkan, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Sampai jumpa di lain kesempatan.